Coba kalian bayangkan suatu gaya pada ruang dunia kita, ruang tiga dimensi. Bagaimana kita membuat keterangan arah gaya tersebut dengan akurat? Pada area atau bidang dua dimensi, caranya cukup sederhana. Kita hanya perlu membuat keterangan besar sudutnya dari suatu sumbu, ya kan? Contohnya 30 derajat dari sumbu horizontal X atau 20 derajat dari sumbu vertikal Y. Di sini sudah jelas, kalau ada sudut antara gaya dengan suatu sumbu, maka sudah dipastikan hanya arah tersebutlah yang dimaksud, dan tidak ada kemungkinan arah lain, karena sedikit pergeseran arah saja berarti bukan lagi sudut yang sama, ya kan? Jadi cukup hanya dengan satu keterangan sudut, arah suatu gaya sudah bisa diketahui dengan jelas, kemanapun arahnya. Tapi pada ruang tiga dimensi, beda cerita. Di sini arah suatu gaya dengan hanya satu keterangan sudut masih kurang jelas untuk menunjukkan kemana gaya tersebut mengarah. Karena coba kalian bayangkan, suatu gaya misalnya dengan sudut 45 derajat dari sumbu X. Nah, arah gaya tersebut bukanlah satu-satunya yang 45 derajat dari sumbu X yang bisa kita bayangkan. Ada banyak versi arah lainnya yang sedikit berbeda, tapi bisa sama-sama 45 derajat dari sumbu X. Keterangan sudutnya sama, tapi arahnya justru berbeda. Bahkan ada sampai 360 derajat kemungkinan arah yang berbeda bagi suatu gaya dengan keterangan sudut yang sama. Misalnya kalian membayangkan suatu gaya dengan sudut 30 derajat dari sumbu tegak Z, maka akan ada satu lingkaran penuh kemungkinan arah lainnya dari gaya tersebut yang bisa kalian bayangkan, yang semuanya sama-sama 30 derajat dari sumbu Z. Semua kemungkinan arah gaya dengan sudut tertentu dari suatu sumbu secara visual bisa kita bayangkan seperti bentuk kerucut, di mana lokasi yang ditempati gaya di pinggiran kerucutnya semuanya bersudut yang sama dari sumbu tersebut. Ini berarti satu keterangan sudut belum cukup jelas untuk menerangkan arah suatu gaya dengan akurat. Masih bisa terjadi kesalahpahaman tentang arah gaya yang dimaksud, karena masih banyak sekali versi arah gaya dengan sudut yang sama. Selanjutnya, mari kita coba dengan dua keterangan sudut untuk menguji apakah ini cukup untuk menjelaskan arah suatu gaya dengan akurat. Pada bidang dua dimensi, boleh-boleh saja kita membuat dua keterangan sudut dari kedua sumbu, walaupun sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya seperti 20 derajat dari sumbu X dan 70 derajat dari sumbu Y. Tapi salah satu dari sudut ini hanya opsional saja, ya kan? Karena besar sudut dalam satu kuadran adalah 90 derajat. Jadi kalau salah satu sudut sudah kita ketahui, maka sudut satu lagi otomatis akan langsung bisa diketahui. Dan hanya ada satu kemungkinan berapa besar sudut satu lagi. Contohnya diketahui dari sumbu Y, 10 derajat, itu berarti dari sumbu X, 80 derajat. Atau dari sumbu X, 35 derajat, maka dari sumbu Y sudah pasti 55 derajat. Nah, sedangkan pada ruang tiga dimensi, menetapkan sudut gaya dari suatu sumbu tidak otomatis memberitahu kita berapa besar sudutnya dari sumbu lain. Contohnya seperti yang terlihat di sini. Gaya tersebut bisa memiliki banyak variasi sudut dari sumbu Y, sedangkan dari sumbu X bisa tetap 30 derajat. Ini membuktikan bahwa kita tidak bisa menentukan begitu saja sebesar apa sudut yang kedua dengan hanya bermodalkan data sudut pertama. Jadi, apakah dua keterangan sudut sudah cukup untuk menjelaskan arah suatu gaya? Kalau semua kemungkinan arah gaya dari kedua sudut kita tampakkan, maka kita akan melihat kedua kerucutnya saling berpotongan, ya kan? Di sini terlihat kerucut yang merah menembus kerucut biru. Nah, di garis perpotongan mereka lah letak dan arah gaya dari kedua kombinasi sudut tersebut.
Tapi di sini kita semua menyadari bahwa ada satu lagi lokasi di mana kedua kerucut saling berpotongan. Ya, di bagian bawah. Nah, disinilah letak masalahnya. Kalau ada gaya lain di lokasi itu, maka gaya tersebut akan memiliki keterangan sudut yang sama dengan gaya sebelumnya, yaitu sama-sama 50 derajat dari sumbu X dan sama-sama 60 derajat dari sumbu Y. Ya, dari dua keterangan sudut, bisa jadi ada dua versi arah gaya yang berbeda. Dan ini terjadi hampir untuk setiap kombinasi sudut. Kedua versi arahnya kadang saling berjauhan, sehingga akan mudah kita kenali arah gaya mana yang dimaksud. Tapi ada juga yang sangat berdekatan sehingga membuat kita sedikit ragu apakah arah gaya tersebut yang dimaksud. Dan seperti yang kita lihat tadi, versi arah satu lagi bisa kita ketahui dengan melihat semua kemungkinan arah atau kerucut dari kedua sudutnya. Di mana mereka berpotongan, disitulah arah gaya yang memenuhi keterangan kedua sudut tersebut. Dan selalu akan ada dua lokasi di mana mereka berpotongan, yang artinya akan selalu ada dua versi arah gaya yang berbeda. Kecuali saat kedua sudut totalnya 90 derajat. Nah, dalam kasus ini, hanya ada satu kemungkinan arah gaya. Bisa kita lihat dari semua kemungkinan arah atau kerucut kedua sudutnya. Mereka memang tidak saling berpotongan, tetapi ada satu lokasi di mana pinggiran kedua kerucutnya saling bersentuhan, ya kan? Nah, disitulah satu-satunya arah gaya dari keterangan dua sudut tersebut. Tapi ya, pada kebanyakan kombinasi dua sudut lainnya, selalu masih menimbulkan pertanyaan, arah manakah yang dimaksud? Karena selalu akan ada dua versi arah yang berbeda dari satu kombinasi sudut yang sama. Ini artinya dua keterangan sudut masih belum cukup akurat untuk menjelaskan arah suatu gaya. Berarti selanjutnya kita akan menggunakan tiga keterangan sudut, masing-masing dari setiap sumbu, untuk memastikan arah suatu gaya pada ruang tiga dimensi benar-benar akurat. Perhatikan gaya ini. Arahnya 40 derajat dari sumbu X, 60 derajat dari sumbu Y, dan 66 derajat dari sumbu Z. Inilah satu-satunya arah gaya dengan keterangan sudut seperti ini. Bisa kita lihat lebih jelas dari semua kemungkinan arah atau kerucut dari setiap sudutnya. Di sini terlihat ada sebuah garis di lokasi perpotongan ketiga kerucutnya. Dan hanya disitulah satu-satunya lokasi di mana ketiga kerucut saling berpotongan, ya kan? Yang berarti itulah satu-satunya arah gaya yang dimaksud dari kombinasi ketiga sudut ini. Jadi tidak mungkin akan ada versi arah lainnya dari suatu gaya dengan tiga keterangan sudut, karena tidak ada lokasi lain di mana ketiga kerucutnya saling berpotongan. Oke, sampai di sini sudah jelas bahwa untuk mengetahui arah gaya tiga dimensi dengan akurat, kita membutuhkan keterangan sudut dari setiap sumbunya. Karena setiap kali kita melihat atau menggambar gaya dengan tiga keterangan sudut, arah gaya yang kita bayangkan atau yang kita maksud sudah sangat jelas kemana arahnya. Tapi selain dengan tiga keterangan sudut, ada satu cara lain untuk merepresentasikan suatu gaya dalam ruang tiga dimensi, yang bisa juga membuat kita membayangkan arah dari gaya tersebut. Contohnya gaya ini, yang direpresentasikan dengan keterangan berikut ini. Keterangan pertamanya merupakan anak panah atau vektor satuan I yang berada di sumbu X, yang besarnya sama dengan besar komponen X gaya tersebut. Dan keterangan kedua merupakan vektor satuan J yang berada di sumbu Y. Besarnya juga sama dengan besar komponen Y gaya tersebut. Jadi kedua vektor ini bersama-sama membentuk gaya tersebut untuk menjelaskan besar dan arahnya. Kedua vektor ini terkadang bernilai negatif, tergantung arah gayanya. Misal arah gaya ke kiri bawah yang berada di area kuadran ketiga, berarti vektor I-nya negatif.
dan vektor J juga negatif, yang bersama membentuk gaya tersebut. Gaya yang direpresentasikan dengan kombinasi vektor I dan J seperti ini disebut vektor gaya Kartesian. Jadi, ketika kalian melihat suatu gaya dalam bentuk vektor Kartesian, yang kalian bayangkan adalah adanya dua vektor I dan J yang masing-masing sebesar komponen gaya tersebut yang bersama-sama membentuk gaya tersebut. Arah dari vektor Kartesian juga cukup mudah ditandai dari positif atau negatif vektor satuannya. Contohnya gaya dengan kombinasi vektor I positif dan vektor J negatif. Maka arahnya berarti ke kanan bawah atau di area kuadran keempat, ya kan? Dan kalau vektor I-nya lebih besar, berarti arah gayanya pasti lebih condong ke kanan daripada ke bawah, tergantung seberapa besar vektor I dibanding vektor J. Jadi, dengan hanya melihat kombinasi kedua vektor satuannya, kita bisa dengan mudah membayangkan kemana arah gaya yang dimaksud. Nah, pada ruang tiga dimensi, prinsipnya persis sama. Hanya saja di sini ada keterangan vektor tambahan, yaitu vektor satuan K di sumbu tegak Z, yang besarnya sama dengan besar komponen sumbu Z gaya tersebut. Kombinasi positif atau negatif dari ketiga vektor satuannya menjadi penentu arah gaya tersebut. Dengan terbiasa membayangkan arah dari setiap kombinasi vektor satuannya, akan mudah bagi kalian membaca kemana arah dari gaya tersebut. Jadi, ketika kalian melihat keterangan gaya tiga dimensi dalam bentuk vektor Kartesian seperti ini, langsung kalian bayangkan tiga vektor satuannya, I, J, dan K, yang masing-masing sebesar komponen gaya tersebut, yang bersama-sama membentuk gaya tersebut.